Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Di konten kali ini saya akan membuat konten atau video mengenai Masjid Jami Tua Kota Palopo yang terletak di Jalan Andi Jemah, tepatnya berada di tengah Kota Palopo. Seperti apa kondisi masjid ini? Bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan bagi teman-teman yang sudah melakukan subscribe, like, share, dan komen, saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melapangkan kesehatannya, rezekinya, dan kebahagiaan serta keistiqomahan dalam Islam bagi teman-teman semua. Ayo terus ikuti saya, kita ke dalam teman-teman. Nah, ini Masjid Jami Tua Palopo yang terletak di sekarang Jalan Andi Makulau. Ya, ini ada kantor hukum di sampingnya, Lukman S. Wahid. Jadi Jalan Andi Makulau, nomor 86 Kota Palopo. Ini letak Masjid Jami Tua Palopo ini persis berada di samping kantor pos. Ya, di sana kantor pos. Kemudian ini ada lampu merah traffic light. Nah, di sebelah sana itu adalah Istana Kedatuan Luwu. Kemudian di sini ada SD Langkanai. Nah, kita masuk teman-teman. Hari ini saya sengaja hadir di sini pada hari Jumat. Ini ba'da Jumat untuk khusus membuat konten tentang keberadaan Masjid Jami Tua Kota Palopo. Nah, sebelum kita masuk ke dalam masjid, kita lihat dulu. Di sini ada batu. Entah ini batu apa. Mungkin dulunya ini adalah batu tempat plakat ya, plakat nama masjid. Oke, baik teman-teman, ikuti saya seperti apa kondisi masjid. Kita ke dalam. Masjid Jami Tua Palopo ini masih mempertahankan material aslinya. Dia menggunakan batu alam. Kondisinya masih batu alam dan plastik. Asli batunya tersentuh oleh zaman. Ini menggunakan batu alam. Ini disatukan berdasarkan informasi menggunakan ubi telur yang dicampur dengan bahan tertentu untuk merekatkan batu-batu. Nah, kita masuk. Ini pintunya juga masih asli, masih kayu asli teman-teman. Pintunya sama dengan yang di sebelah kanan, ini masih asli. Oke, kita masuk ke dalam. Ini masjidnya. Nah, ini tiang utama masjid. Ini tiang utama sengaja dipasangkan kaca karena ini merupakan pohon bersejarah, kayu bersejarah. Masyarakat di sini mengenalnya dengan nama kayu Cingaduri. Ya, jadi ini kenapa mesti dikelilingi atau dipasangi dengan kaca? Karena ini guna untuk menghindari terjadinya hal-hal syirik yang dilakukan oleh masyarakat. Misalnya terkadang mengambil kayu ini untuk dijadikan sebagai jampi atau apa. Nah,
teman-teman. Ini masjidnya, jadi masih batu alam. Nah, ini tiangnya. Jadi selain ada tiang utama, juga ada tiang seperti ini teman. Ini jumlah tiangnya ini ada 4 ya, sisi kiri. Kemudian ini mimbar masjid, ruang imam, bukan mimbar teman-teman. Ini ruang imam. Ini seperti ini penampakan ruang imam yang ada di Masjid Jami. Nah, selain ruang imam, sini juga ada mimbar yang masih merupakan peninggalan di zaman dulu. Ini mimbar, ini ada ukirannya mimbar. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini ada sudah mulai tersentuh oleh zaman mimbarnya. Untuk hatib teman-teman, ini menggunakan kayu. Ini entah kayu apa. Kemudian yang lebih unik dari mimbar ini selain ukirannya adalah atapnya ini menggunakan semacam sisik ikan teman-teman, atau ini kulit kerang, olah-olah pesawat juga tidak tahu. Tapi pada intinya ini menambah keunikan mimbar Masjid Jami Tua Kota Palopo. Seperti itu. Nah, hari ini teman-teman saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh tim kreator Kian Tracker. Ini ada Kang Lutfi. Say halo dulu Kang Lutfi. Kemudian di sana ada Kang Alif dan Kang Rido. Mereka juga mengabadikan di masjid yang penuh dengan sejarah ini. Nah, ini yang membedakan antara Masjid Jami Tua Palopo dengan Masjid Jami Tua di Gua. Di sini hampir 90% bangunan masjid belum tersentuh oleh material modern, masih mempertahankan bahan seperti pada saat dibangun. Nah, teman-teman, ini ada papan tentang sejarah singkat masuknya agama Islam di Sulawesi Selatan. Di sebelah kiri, daerah yang pertama masuk agama Islam adalah daerah Luwu atau Malangke tahun 1593 Masehi. Ternyata teman-teman, Datuk Sulaiman bersama dengan 2 sahabatnya itu tiba di Luwu, khususnya di Muara Dangkang, Kecamatan Gua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan itu tahun 1593 Masehi. Kemudian Islam berkembang di Kabupaten Luwu hingga tahun 1603 Masehi. Ya, ini awal mulanya di Kedaton Luwu. Kemudian berkembang lagi ke daerah Goa, Kabupaten Goa tahun 1605 Masehi.
kemudian daerah Sawito tahun 1607 Masehi, kemudian daerah Supa tahun 1608 Masehi, kemudian daerah Sopeng tahun 1609 Masehi, kemudian daerah Wajo tahun 1610 Masehi, kemudian daerah Bone tahun 1611 Masehi. Nah, jika yang sebelah kiri tadi tentang daerah yang pertama masuknya agama Islam, maka di sebelah kanan ini tertulis Islam mulai berdirinya hanya masjid pertama yang berdiri di Kabupaten Luwu Selatan, yaitu di Tanah Luwu, yakni Buah, tepatnya tahun 1594 Masehi. Kemudian Palopo tahun 1604 Masehi, kemudian Makassar, Talo tahun 1607 Masehi. Jadi teman-teman, Masjid Jami Buah itu pertama kali dibangun tahun 1594 Masehi. Jadi Masjid Jami Buah adalah memang masjid yang pertama dibangun di Sulawesi Selatan. Kemudian Palopo tahun 1604 Masehi, dan selanjutnya Makassar, Talo tahun 1607 Masehi. Kemudian selanjutnya ini ada skema ukuran Masjid Jami Tua Palopo Luwu. Skemanya ini dinding bagian luar panjang 11,92 meter, lebar 11,91 meter, tinggi 3,64 meter. Dinding bagian dalam panjang 9,92 meter, kemudian lebar 9,91 meter dan tinggi 3,64 cm. Nah, kemudian ini ada ukuran jendela, kemudian jendela besar, kemudian jendela kecil, tiang besar. Nah, ini tiang besar, tiang yang di tengah teman-teman yang tadi saya perlihatkan ini menggunakan kayu Cina guri bersegi 12, tinggi 8,50 meter, garis tengah 0,90 meter. Tiang kecilnya sendiri itu 4 batang bersegi 8 juga, tinggi 4,20 meter. Kemudian ada mimbar, kemudian ada pintu. Nah, ini Masjid Jami Palopo ini teman-teman dibangun pada tahun 1604 Masehi oleh Fung Mante. Jadi yang membangun masjid ini senimannya atau arsitek utamanya adalah Fung Mante. Fung Mante itu siapa? Nanti kita buat video khusus tentang sosok Fung Mante tersebut teman-teman. Nah teman-teman, di Masjid Jami Tua Kota Palopo ini selain ada tiang utama yang menggunakan cingaduri dengan umur sudah hampir 400 atau lebih dari 400 tahun. Di sini juga terdapat beduk bersejarah, beduk raksasa. Nah, beduknya ada di sini. Nah, ini beduknya teman-teman. Nah, ini beduk raksasa, cuman beduk ini sudah tidak atau jarang lagi dipakai. Nah, ini masih bagus. Ini menggunakan kulit. Kemudian ini kita ini beduknya ini. Ini beduknya sebenarnya masih bagus teman-teman, masih kokoh. Cuman karena sekarang ini sudah modern, jadi jarang lagi dipakai. Biasanya ini dipakai pada saat bulan Ramadan. Nah, itu penanda masuknya waktu berbuka. Kemudian dilanjutkan dengan azan maghrib teman-teman. Ini nah, ini
Ini kondisi luar masjid. Ini di sisi sebelah kanan masjid, teman-teman. Nah, di sini juga terdapat tempat pendidikan Al-Quran yang dikelola oleh Ta'amir Masjid Jami Tua Kota Palopo. Ini ada tempat menyimpan sandal atau tas dan sebagainya, teman-teman. Ini tempat ini toilet perempuan sebelah sana, tempat duduk perempuan. Kalau toiletnya mengarah di sebelah sana, teman, di pintu masuk ya, di belakang masjid. Nah, ini tempat duduk perempuan, kemudian ini tempat duduk laki-laki. Ini berada di sisi kanan masjid. Area parkir kendaraan cukup luas. Kondisi ini di bagian depan masjid. Seperti ini, teman-teman. Jadi atapnya ini masih kayu. Teman bisa lihat. Ini atapnya masih menggunakan kayu ulin, masih sama dengan desain awal. Kemudian di puncak kubah, ini kubahnya berbentuk persegi 4. Di puncak kubah itu ada kendi, teman-teman. Jika di sebelah kiri masjid, sisi sebelah kiri masjid, nah, ini pintu belakang masjid itu masuk. Kemudian ini di sana ada lampu merah traffic light. Traffic light ini ketika di posisi saya mengarah ke depan, jika belok ke kiri itu menuju ke pintu depan masjid, yang nantinya terus ke wilayah utara Kota Palopo, ke jalur Trans Sulawesi hingga ke Kota Masamba. Nah, ketika belok ke kanan, maka jalur Trans Palopo Makassar. Jika terus, maka akan sampai ke pelabuhan pelelangan ikan Kota Palopo. Nah, ini Masjid Jami Tua. Alhamdulillah di sini juga pemerintah sudah memasang lampu hias di tepi jalan. Ini masyarakat melambaikan tangan melihat kita mengabadikan video kali ini. Nah, ini ada papan penunjuk arah. Ini pelabuhan 15 km, Makassar 365 km. Baik, teman-teman, segitu dulu video kali ini tentang Masjid Jami Tua Kota Palopo. Sekali lagi, tetap dukung channel ini dengan cara di subscribe, like, share, dan komen. Bagi teman-teman yang baru mampir di tempat ini, tolong dukung terus channel ini biar menambah semangat kami dalam menyajikan video yang bermanfaat, bermutu, inovatif, edukatif, dan kreatif ke depannya. Dan cara di subscribe, like, share, dan komen. Bagi teman-teman sekalian yang sudah melakukan subscribe, share, dan like video ini, saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita semua. Amin. Demikian, sampai ketemu di konten selanjutnya, video selanjutnya. Salam Ken Tracker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.